Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Putu Surya. Ya, di video kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah film yang dirilis tahun 2013 yang berjudul G.I. Joe Retaliation. Film ini adalah kelanjutan dari film pertamanya. Jadi kalau kalian yang belum menonton film pertamanya, saya sarankan menonton film pertamanya dulu dengan klik tombol di pojok kanan atas atau klik link yang ada di deskripsi, agar kalian tidak bingung dengan peran tokoh dan jalan ceritanya. G.I. Joe adalah sekelompok pasukan elit dunia yang dibentuk untuk menjaga keamanan dunia. Setelah menang melawan perang Nanomite melawan pasukan Cobra di film pertamanya, sekarang Duke menjadi pimpinan pasukan G.I. Joe yang baru. Sekarang terdapat anggota baru di G.I. Joe seperti Roadblock, Lady Jane, dan Flint. Sebelum masuk ke filmnya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa di-subscribe dulu dengan tekan tombol loncengnya juga, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Dan inilah film G.I. Joe Retaliation. Di awal scene, kita diperlihatkan seorang wanita berbaju merah, calon anggota baru G.I. Joe bernama Sin. Sin ini merupakan sepupu dari Storm Shadow. Di hari itu, dia sedang diuji kemampuannya oleh Snake Eyes, di mana Snake Eyes harus bisa mengambil satu helai rambut milik Sin. Dengan bertarung beberapa saat, Snake Eyes dengan mudahnya mengambil satu helai rambut milik Sin. Dengan kemenangannya tersebut, Snake Eyes mendapatkan sebuah hadiah pedang keadilan berwarna hitam yang terbuat dari serat karbon hitam yang tidak bisa dihancurkan ataupun dipatahkan. Sin pun beralih ke Duke dan Roadblock. Mereka sedang melihat berita pembunuhan Presiden Pakistan dan pencurian senjata nuklirnya. Sementara itu di Washington DC, beberapa kabinet Presiden Amerika Serikat rapat membahas terkait kematian Presiden Pakistan dan pencurian senjata nuklir. Lalu kita diperlihatkan Sartan yang masih menyamar sebagai presiden. Menteri Keamanan berpendapat harus ada tindakan terhadap senjata nuklir yang dicuri tersebut. Lalu Sartan memutuskan untuk mengutus G.I. Joe untuk mengambil kembali senjata nuklir dari tangan musuh. Singkat cerita, tim Alpha yang dipimpin oleh Duke serta beberapa tim G.I. Joe yang lainnya sampai di Pakistan. Mereka menyerbu markas musuh dan terjadi baku tembak dengan pasukan musuh. Dengan mudahnya, tim G.I. Joe melumpuhkan musuh dan mengambil kembali senjata nuklir tersebut. Setelah misi dianggap selesai, tim G.I. Joe mendirikan camp sementara sambil menunggu jemputan. Sin pun beralih ke Sartan. Dia bertemu dengan presiden yang asli. Ternyata presiden yang asli masih hidup dan ditawan. Sartan bilang dia akan menyingkirkan tim G.I. Joe. Dia juga bertanya kepada presiden di mana komandan Cobra dan Destroyer ditahan. Karena presiden menolak memberitahu Sartan, akhirnya Sartan menyiksanya. Sementara itu, G.I. Joe yang menunggu penjemputan malah diserang beberapa pesawat Amerika. Karena penyerangan yang tiba-tiba, banyak pasukan G.I. Joe yang tewas akibat penyerangan. Salah satunya Duke yang terkena ledakan karena menyelamatkan Flip. Singkat cerita, Roadblock, Flip, dan Jay masuk ke dalam sumur untuk menyelamatkan diri. Sartan pun melakukan konferensi pers dan bilang kalau G.I. Joe berkhianat dan mencuri senjata nuklir tersebut dari Pakistan. Dia juga ngasih tahu bahwa pembunuh Presiden Pakistan adalah Snake Eyes. Di sisi lain, 3 anggota G.I. Joe yang selamat melihat para temannya yang dibantai baru saja. Sin pun beralih ke Snake Eyes. Dia berhasil ditangkap setelah membunuh Presiden Pakistan. Dia dijebloskan ke penjara dengan tingkat keamanan khusus. Para tahanan akan dimasukkan ke tabung khusus, yang membuat tubuhnya tertidur tapi kesadarannya tetap bangun. Yang saat dibuka topengnya, ternyata Storm Shadow yang menyamar sebagai Snake Eyes. Tiba-tiba detak jantung Storm Shadow hilang. Semua menjadi panik, di saat itu juga dia berusaha membebaskan dirinya. Setelah bebas, Storm Shadow lalu membebaskan komandan Cobra. Sementara di luar penjara, ada seorang pria yang mengendarai sepeda motor dengan membawa robot kunang-kunangnya dan meledakkan pintu gerbang dari penjara itu. Diketahui pria tersebut bernama Firefly.
Sebelum mati, kepala penjara menembak sebuah tabung. Tabung tersebut meledak dan melukai Storm Shadow. Di luar, Snake Eyes sedang mengawasi keadaan. Tiba-tiba Sin datang dan berniat membantunya. I want to help you. Snake Eyes dan Sin tahu kalau Storm Shadow terluka, dia akan dibawa kemana. Keesokan harinya, Komandan Cobra melihat pembangunan senjata yang disebut Zeus. Tiba-tiba Sartan datang dan mengasih tahu kalau masih ada 3 anggota G.I. Joe yang selamat. Di sisi lain, Roadblock, Jay, dan Fleet bersembunyi di tempat Stab. Stab adalah kawan lama Roadblock. Roadblock mencurigai Presiden Amerika lah yang sudah membunuh semua anggota G.I. Joe, karena hal itu hanya bisa dilakukan olehnya. Jadi dia meminta Jay menyelidiki ada apa yang terjadi dengan Presiden. Sementara Flip akan mengirim sinyal, siapa tahu ada tim G.I. Joe yang selamat di luar sana. Sin beralih ke pegunungan Himalaya. Snake Eyes dan Sin mendapat sinyal dari Jay. Sin pun langsung memberitahu kalau dia dan Snake Eyes sedang mengejar Storm Shadow. Sementara Jay akhirnya mendapatkan petunjuk keanehan dari Presiden Amerika Serikat. Dia menemukan beberapa perilaku berbeda dan menemukan 2 sidik jari berbeda. Jay percaya presiden yang sekarang adalah palsu. Akhirnya mereka pergi menemui Jenderal Joy Carlton. Jenderal Joy Carlton adalah mantan Jenderal G.I. Joe yang sudah pensiun. Roadblock bercerita mereka meyakini presiden yang sekarang adalah palsu. Tapi karena hanya memiliki sedikit bukti, Jenderal Carlton tidak bisa berbuat banyak. Dia pun memberikan alamat ke suatu tempat judi poker, menyuruh mereka menemui seseorang. Rencana pun akhirnya dimulai. Jay berpakaian seksi dan menarik lelaki tersebut. Laki-laki tersebut diketahui salah satu staf kepresidenan. Setelah berhasil ditangkap, Roadblock mengancam dan memaksa memasukkan Jay ke acara yang diadakan presiden. Di sisi lain, Storm Shadow berhasil disembuhkan. Saat itulah Snake Eyes datang dan mereka pun akhirnya berhadapan. Setelah pertarungan yang sangat sengit, Storm Shadow berhasil dikalahkan. Snake Eyes dan Sin membawanya pergi dari sana, tapi para prajurit ninja mengejar mereka. Akhirnya terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Berkali-kali Snake Eyes dipojokkan, tetapi dia selalu berhasil kabur. Setelahnya dia menembak salju yang ada di atasnya, dan terjadilah longsor yang membuat para ninja terjatuh dan terkubur di longsoran tersebut. Tentunya dia berhasil selamat dan membawa Storm Shadow pergi dari sana. Sementara itu, Jay yang berhasil masuk ke pesta yang diadakan oleh Presiden. Presiden pun berdasar dengan Jay. Saat itulah Jay mendapatkan rambut presiden. Tapi anak buah Sartan yang curiga dengan Jay juga mencari profilnya. Singkat cerita, akhirnya tim G.I. Joe tahu bahwa Sartanlah yang menyamar sebagai presiden. Untungnya sebelum Jay ketahuan, dia berhasil kabur dari sana. Tapi Roadblock yang menunggu di luar diserang oleh Firefly. Roadblock sempat terpojok, untungnya Flip datang dan menabrak Firefly. Firefly yang terluka pun kabur. Sin pun beralih ke Tokyo. Akhirnya Storm Shadow tahu kalau selama ini dia dijebak. Ternyata yang membunuh masternya adalah Sartan, yang menyamar sebagai pria tua. Sartanlah yang membuat Storm Shadow menjadi iri ke Snake Eyes.
Akhirnya Storm Shadow berpihak ke G.I. Joe. Sementara itu, Presiden yang asli dipaksa mengaktifkan koper peluncur senjata nuklir. Malamnya, semua G.I. Joe berkumpul. Di sini, Storm Shadow memberitahu rencana Komandan Cobra. Komandan Cobra akan mengumpulkan para pemimpin dunia yang memiliki nuklir, tapi semua itu cuma jebakan. Akhirnya mereka pergi ke rumah Jenderal Carlton, dan di sana mereka mengambil beberapa senjata dan mengatur beberapa strategi. Rencananya mereka harus mengamankan koper peluncur senjata Zeus. Sementara, Jenderal Carlton dan Jay akan menyelamatkan Presiden. Keesokan harinya, 8 pemimpin dunia berkumpul. Di saat itulah Komandan Cobra dan anak buahnya datang. Sartan menginginkan 8 pemimpin negara tersebut meluncurkan senjata nuklir mereka. Tapi karena mereka menolak, Sartan dengan santainya menembakkan senjata nuklir Amerika. 8 pemimpin dunia yang terpancing pun ikut menembakkan nuklir mereka. Saat itulah Sartan menghancurkan nuklirnya di udara. Mau nggak mau pemimpin lainnya ikut menghancurkan nuklirnya. Ternyata itu memang rencana mereka agar tidak ada nuklir yang bisa menghentikan senjata Zeus. Zeus sendiri adalah sebuah satelit yang sekarang sudah ada 7 yang mengorbit bumi. Zeus bisa meluncurkan sebuah tongkat dengan gaya gravitasi. Daya hancurnya bahkan lebih kuat dari nuklir. Lalu Sartan mencontohkannya dengan menghancurkan London. Di saat itulah Komandan Cobra datang dan meminta semua pemimpin negara tunduk di bawah kendalinya. Rencana pun akhirnya dimulai. Para G.I. Joe mulai menyerang pasukan Cobra untuk mendapatkan kopernya. Storm Shadow yang berkolaborasi dengan Snake Eyes bisa dengan cepat menghabisi mereka. Lalu Snake Eyes meminjamkan pedang keadilan hitamnya agar Storm Shadow bisa membunuh Sartan. Singkat cerita, Storm Shadow berhasil memojokkan Sartan. Tapi Firefly meledakkan keduanya dan pergi dengan kopernya. Lucunya mereka berdua berhasil selamat, lalu Sartan berhasil dibunuh. Sementara itu, Jenderal Carlton bersama Jay berhasil masuk ke tempat presiden yang asli ditahan. Dengan kecerdikan Jenderal Carlton, meskipun 2 orang, mereka berhasil mengalahkan banyak penjaga dan berhasil menyelamatkan presiden yang asli. Di sisi lain, Komandan Cobra berhasil kabur dari sana. Firefly juga berusaha kabur dengan membawa kopernya, tapi untungnya Roadblock bisa menghentikannya. Terjadilah pertempuran antara dia dan Firefly. Akhirnya dia bisa mengalahkan Firefly dan meledakkannya. Di detik-detik terakhir, senjata Zeus bisa dihentikan bahkan bisa dihancurkan. Storm Shadow pun memberi pedang keadilan hitam ke Sin. Dan Sin mengembalikannya ke Snake Eyes. Tapi Snake Eyes memintanya menyimpan pedangnya tersebut. Beberapa hari kemudian, pasukan G.I. Joe mendapatkan kenaikan pangkat yang disebut sebagai pahlawan dunia. Dan secara resmi, Jenderal Joy Carlton kembali bertugas. Nah, itu tadi alur cerita dari film G.I. Joe Retaliation. Seperti biasa, bagi kalian yang belum pernah menonton film ini, saya sarankan menonton filmnya terlebih dahulu secara utuh. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa di-subscribe dulu dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.